Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zinda Sidiki, NIM Saya Nurjani, NIM 208190001. 20/1914. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa. Penilaian kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Landasan KBK yaitu yang pertama, Pancasila sebagai landasan filosofis pengembangan kurikulum nasional, yang kedua, TAP MPR nomor 4, yang ketiga, GBHN bab 5 tentang arah kebijakan pendidikan, yang keempat, UU RI nomor 2 tahun 1999, yang kelima, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan dari KBK. Yang pertama, kelebihan dari KBK yaitu mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Dan yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sedangkan kelemahan dari KBK yaitu yang pertama, paradigma guru dalam pembelajaran KBK masih sama seperti kurikulum sebelumnya, yaitu teacher oriented. Yang kedua, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang belum memadai di setiap sekolah. Selanjutnya, karakteristik KBK. Yang pertama, menekankan kepada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun kelompok. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Dan yang keempat, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upayanya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Pengertian KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang dikembangkan oleh dan dilaksanakan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Dalam hal ini, sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya. Dalam pelaksanaannya tetap berpegang atau merujuk pada prinsip-prinsip dan rambu-rambu operasional standar kompetensi lulusan atau SKL dan standar isi. Tujuan dari KTSP yaitu yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah yang mengembangkan kurikulum, mengolah dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan yang akan dicapai. Selanjutnya, landasan KTSP. Yang pertama yaitu UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, PP nomor 1 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi. Dan yang terakhir, Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang KTS mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memberikan kebebasan pada tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia, dan kekhasan negara. Yang kedua, orang tua dan
masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru harus mandiri dan kreatif. Yang keempat, guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan diantaranya ialah yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam menyelenggarakan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan dan menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, KTSP mengurangi beban belajar anak-anak sehingga lebih sederhana akan tetapi tetap memberikan tekanan pada perkembangan siswa. Sedangkan kelemahannya diantaranya ialah yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dan pelaksanaan KTSP. 3. Masih banyak guru yang memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunan maupun prakteknya di lapangan. Dilihat dari desainnya, KTSP adalah kurikulum berorientasi pada disiplin ilmu. KTSP adalah kurikulum berorientasi pada pengembangan individu. KTSP merupakan kurikulum yang mengakses kepentingan daerah yang sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum yang berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Itu tadi sedikit yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.